Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila dari PJKRD NIM 19310411161. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian, tujuan, dan prinsip tes, pengukuran, dan evaluasi. Pengertian tes. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik, atau perintah yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses untuk menentukan kuantitas dari sesuatu. Sesuatu itu bisa saja berarti peserta didik, strategi pembelajaran, sarana sekolah, dan sebagainya. Untuk melakukan pengukuran, tentu dibutuhkan alat ukur dalam bidang pendidikan, psikologi, maupun variabel-variabel lainnya. Kegiatan pengukuran biasanya menggunakan alat pengukur. Pengertian evaluasi. Evaluasi adalah suatu bentuk proses untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang suatu proses serta hasil dari sebuah kegiatan, sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk memperoleh informasi yang menyeluruh dan berkesinambungan tentang suatu proses dan hasil belajar peserta didik, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam penentuan perlakuan lanjut. Nah, tujuan dan prinsip pengukuran evaluasi. Tujuan dan pengukuran evaluasi dalam dunia pendidikan, setiap langkah yang dilakukan harus mempunyai tujuan, termasuk juga semua kegiatan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0413/1987 dinyatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan. Pengukuran dan evaluasi dapat memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut tidak selalu cocok dengan segala situasi. Berikut ini akan dibahas tujuan pengukuran dan evaluasi yang meliputi 1. Penentuan status siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menentukan status kemajuan atau prestasi siswa. Hasil dari pengukuran dan evaluasi ini dapat digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk promosi dari suatu kelas ke kelas lain yang lebih tinggi atau menaikkan siswa ke tingkat yang lebih tinggi. Contoh, dalam cabang olahraga, sebuah tim sepak bola divisi 1 akan dapat masuk ke divisi utama apabila tim tersebut menduduki urutan atau ranking pertama dalam sebuah kompetisi yang diputar selama 1 tahun. 2. Pengelompokan siswa. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui apakah kelompok tersebut homogen atau heterogen. Dari beberapa sifat atau kemampuan yang dimiliki, pengelompokan dapat didasarkan pada kemampuan yang dimiliki. Pengelompokan dapat didasarkan pada tingkat usia, kondisi kesehatan, struktur tubuh atau tinggi dan berat badan, keterampilan, kesehatan, struktur tubuh, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. Pengelompokan ini dapat berfungsi untuk memperbaiki pelaksanaan pengajaran dengan cara melakukan pengelolaan kelompok yang homogen. 3. Seleksi. Pengukuran dan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi siswa dari suatu kelompok dalam kegiatan yang berkaitan
Dengan mata pelajaran pendidikan jasmani bisa dilakukan untuk menyeleksi anggota tim olahraga yang mewakili kelas sekolah. Seleksi siswa ini melibatkan kemampuan fisik dan sosial emosional. 4. Diagnostik dan bimbingan. Pengukuran evaluasi dapat digunakan sebagai bahan diagnostik untuk mengetahui kelemahan-kelemahan. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi, maka perbaikan remedial dapat dilakukan dari hasil diagnosis ini. Kegiatan bimbingan dilakukan untuk membantu siswa. Untuk pendidikan jasmani, bimbingan diberikan sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki siswa. 5. Motivasi. Hasil tes yang diumumkan kepada mahasiswa diharapkan akan dapat membangkitkan motivasi mahasiswa untuk berprestasi yang lebih baik. Dengan mengetahui hasil yang dicapai, mahasiswa yang memperoleh nilai rendah diharapkan akan lebih memacu diri untuk memperoleh nilai yang lebih baik lagi. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai tinggi, diharapkan dapat mempertahankan prestasi yang dicapai, bahkan kalau dapat ditinggikan lagi. 6. Mempertahankan standar. Pengukuran dan evaluasi dapat berguna untuk mempertahankan standar penampilan yang diharapkan mahasiswa. Pengukuran dan evaluasi tidak hanya sekedar digunakan untuk menilai mahasiswa, tetapi dapat juga untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan menyangkut materi yang tercapai. Dengan demikian, bukan hanya menyangkut materi saja yang dievaluasi, melainkan proses pengajaran pun harus dievaluasi secara cermat. Evaluasi harus dilakukan dengan pengorganisasian yang baik dan cermat, agar kegiatan yang dilakukan lebih efektif. Prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Suatu prinsip akan diperhatikan sebagai aturan yang akan menuntun suatu kegiatan. Apabila seorang guru pendidikan jasmani ingin berhasil dalam kegiatan program evaluasi, maka guru tersebut harus tahu pasti prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu 1. Program pengukuran dan evaluasi sesuai dengan filsafat hidup dan pendidikan. Prinsip pengukuran dan evaluasi tidak boleh bertentangan dengan filsafat hidup yang dianut dan berlaku pada masyarakat tertentu. Pengukuran dan evaluasi yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan harus selaras dengan Pancasila. 2. Pengukur harus dilakukan secara objektif. Objektivitas sudah mulai diberlakukan sebelum suatu tes dilaksanakan, yaitu pada saat merencanakan sebuah evaluasi. Seorang guru pendidikan jasmani dalam memberikan nilai harus objektif. Nilai yang diberikan kepada siswa harus berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari siswa dari hasil pengukuran. Sesuai dengan kondisi siswa, bertolak dari sifat objektif tersebut, maka tidak benar apabila ada guru pendidikan jasmani yang memberikan penilaian berdasarkan unsur-unsur yang subjektif, karena hal tersebut dan mempengaruhi keabsahan dari penilaian itu sendiri, di mana penilaian tidak berdasarkan dari data-data yang sebenarnya, tetapi berdasarkan keinginan guru itu sendiri. 3. Evaluasi. Evaluasi dilaksanakan sebelum selama dan setelah proses belajar mengajar.
1. Evaluasi yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya proses belajar mengajar dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa. Hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program ataupun metode penyampaian. 10. Evaluasi dalam pendidikan jasmani dan olahraga serta berguna untuk melakukan pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan yang dimiliki. 2. Evaluasi dilaksanakan selama proses belajar mengajar. Dimaksudkan untuk memberikan bantuan apabila anak didik mengalami kesulitan dan dalam mengikuti pembelajaran tertentu. Evaluasi yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses belajar mengajar dapat berfungsi untuk sebagai motivator bagi siswa yang tidak memiliki hambatan. 3. Evaluasi yang dilaksanakan setelah berlangsungnya proses pembelajaran dimaksudkan untuk menentukan tingkat kemajuan yang telah dicapai selama mengikuti pelajaran, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan nilai setiap siswa. D. Prinsip kontinuitas. Prinsip pengukuran dan evaluasi tidak boleh bertentangan dengan filsafat hidup yang dianut dan berlaku pada masyarakat tertentu. Pengukuran dan evaluasi yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang harus selaras dengan Pancasila. E. Prinsip menyeluruh atau comprehensive. Dalam memberikan evaluasi, aspek-aspek penting yang harus tercakup secara keseluruhan dalam bidang pendidikan. Aspek-aspek tersebut meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, ketiga aspek tersebut harus menjadi pertimbangan bagi seorang guru dalam melakukan evaluasi. F. Pengukuran dan evaluasi harus dipimpin dan dikelola oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik dan dapat dilakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan dengan benar. Kemampuan ini diperlakukan agar pengajar pendidik jasmani benar-benar dapat dilakukan secara efektif dan dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang diakibatkan karena kurang kemampuan guru sebagai pengelola. Berangkat dari prinsip ini, mata pelajaran pendidikan jasmani yang ada di sekolah seharusnya hanya akan diajarkan dan dievaluasi oleh guru-guru yang berwenang dalam bidangnya, yaitu guru pendidikan jasmani lulusan dari program studi pendidikan olahraga dan kesehatan atau pendidikan pelatihan olahraga atau juga pendidikan olahraga dan rekreasi. G. Hasil dari pengukuran dan evaluasi diinterpretasikan untuk semua individu tentang aspek sosial, mental, fisik, dan psikologisnya. Seorang guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik dan melakukan evaluasi terhadap bahan pengajaran yang telah diberikan dengan benar. Kemampuan ini diperlakukan agar pengajaran pendidikan jasmani benar-benar dapat dilakukan secara efektif dan dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang diakibatkan karena kekurang mampuan guru sebagai pengelola. Berangkat dari prinsip ini, maka mata pelajaran pendidikan jasmani yang ada di sekolah harusnya hanya akan
dilakukan dan dievaluasi oleh guru yang berwenang dalam bidangnya, yaitu guru pendidikan jasmani lulusan program studi pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan kepelatihan olahraga, dan pendidikan olahraga dan rekreasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.